Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberi kita banyak nikmat iman Islam, khususnya kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dan khususnya kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan salah satu perintahnya, yaitu berupa sholat Idul Fitri di tempat yang penuh berkah pada pagi yang cerah ini, insyaallah. Semoga rahmat Allah, ma'unah, maghfirah dan basyirahnya selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dalam kehidupan ini kita bisa melakukan kebaikan, kebajikan, amal soleh yang diterima dan diridhoinya, sehingga kita nantinya mempunyai bekal yang cukup untuk kehidupan kita kelak di akhirat, dan kita selalu senantiasa mengharap rahmatnya. Apabila kita sewaktu-waktu menghadapnya, semoga semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kita contoh suri tauladan yang baik, sehingga sampai saat ini kita masih tergolong menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi segala larangannya, dan kita sampai saat ini masih tergolong menjadi masyarakat yang beradab, bersopan santun, berakhlak mulia serta berbudi luhur. Maka hal yang sedemikian sesuai dengan sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti, dalam hal ini akhlak dan adab. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya kelak di akhirat, sehingga nantinya kita semuanya bisa bertemu lagi, berkumpul kembali, reuni di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Ada satu kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani miskin di suatu desa. Manakala sang petani tersebut sedang berjalan ke tengah hutan, dia mendapati seekor anak kuda yang sedang jatuh ke dalam lubang. Karena terluka tidak bisa keluar,
Maka anak kuda tersebut ditinggalkan oleh induknya dan sekawanan kuda liar lain. Melihat hal ini, lantas kemudian sang petani menolongnya, mengobatinya, membawanya pulang, merawatnya dan memeliharanya hingga tumbuhlah anak kuda tersebut menjadi kuda dewasa yang berfungsi dan bergengsi. Kuda yang berkaki 4, berbadan kuat, berbulu lebat, berlari cepat dan dipandang mata memikat. Suatu ketika datanglah seorang saudagar yang sangat kaya, ingin memiliki kuda si petani tersebut. Lantas kemudian sang saudagar bertanya kepada sang petani, "Wahai petani, aku sangat mengagumi kudamu. Sudikah kau menjualnya kepadaku? Berapapun harga yang kamu minta, pasti akan aku bayar." Si petani menjawab, "Mohon maaf wahai saudagar, saya sangat bersyukur mendapatkan kuda ini dan saya tidak berniat untuk menjualnya." Karena tidak dijual, maka lantas kemudian sang saudagar pun pergi. Namun teman-teman si petani yang melihat hal ini sangat menyayangkan atas keputusan si petani. Namun si petani hanya diam saja dan tidak menghiraukannya. Keesokan paginya, mungkin si petani semalam lupa mengunci pintu kandang. Akhirnya kuda si petani kabur dan menghilang. Sebagai manusia biasa, tentu si petani melihat hal ini sedikit kecewa. Namun dia cuma bersabar dan berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Teman-teman si petani yang mengetahui hal ini datang lagi dan mencemooh. "Oh wahai petani, ternyata buruk sekali nasibmu ya. Coba seandainya kau jual kudamu kemarin, niscaya sekarang kamu sudah jadi orang kaya." Si petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, ternyata kuda si petani balik lagi ke rumah sambil membawa serta beberapa ekor kuda liar lainnya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, si petani menggiring kudanya dan kuda-kuda liar tersebut masuk ke dalam kandang. Dan kali ini tidak lupa untuk mengunci pintunya. Teman-teman si petani yang melihat hal ini lantas berkomentar, "Oh wahai petani, ternyata nasibmu beruntung ya. Coba lihat kudamu kembali sambil membawa serta beberapa ekor kuda liar lain." Si petani cuma tersenyum namun hanya diam saja. 3 hari kemudian, karena melatih kuda-kuda liar tersebut, anak si petani terjatuh dari kuda dan kakinya patah. Sambil beristighfar dan bertasbih, si petani mengobati kaki anaknya. Teman-teman si petani yang melihat hal ini lantas berkomentar kembali, "Oh wahai petani, ternyata kuda-kudamu itu membawa sial. Coba lihat, gara-gara kudamu itu kaki anakmu patah." Si petani hanya diam saja. Ternyata seminggu kemudian terjadilah peperangan di daerah tersebut yang mewajibkan seluruh pemuda untuk ikut pergi berperang, kecuali anak si petani karena tidak bisa berjalan. Keesokan paginya, teman-teman si petani datang lagi sambil menangis. "Oh wahai petani, ternyata nasibmu masih beruntung ya. Coba lihat, kami kehilangan anak-anak kami karena peperangan ini." Mendengar hal ini, lantas kemudian hati si petani mulai tergugah dan mulai berkomentar, "Wahai teman-teman dan saudara-saudaraku, janganlah melihat dan menilai suatu nasib itu baik atau buruk terlalu cepat. Semua itu adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Bisa jadi apa yang kau lihat hari ini baik, pasti akan berakibat baik juga untuk esok hari, belum tentu. Bisa jadi apa yang kau lihat hari ini buruk, pasti akan berakibat buruk juga untuk esok hari, juga belum tentu. Syukuri dan terima kondisi kita saat ini. Mungkin takdir Allah tidaklah mudah,
Mungkin takdir Allah tidaklah cepat apalagi instan, tapi yakinlah bahwasanya takdir Allah yang diberikan untuk kita saat ini pasti yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Tujuan utama kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah secara garis besar hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah spiritual. Di antaranya adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah non spiritual. Di antaranya adalah bekerja, menikah, tanggung jawab kita sebagai manusia, tanggung jawab kita sebagai pemimpin, orang tua, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Tujuan ibadah apapun jenisnya cuma satu, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita lakukan ibadah puasa sebulan yang lalu, tujuannya juga cuma satu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana keterangan para ulama, tingkatan keimanan seseorang itu ada 5. Yang pertama adalah muslim, kemudian mukmin, muhsinin, mukhlisin, dan tingkatan yang tertinggi adalah muttaqin. Untuk ibadah mahdhah khususnya hanya orang-orang pada tingkatan yang kedua yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya bisa mencapai tingkatan yang tertinggi, yaitu muttaqin. Maka apakah kita sudah mencapai tingkatan muttaqin? Kita bisa muhasabah dan introspeksi diri. Apakah amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Ada 3 syarat yang harus kita penuhi, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan tentunya untuk mendapatkan surga, yang mana surga ini luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa yang dimaksud? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang mau berinfak, sedekah, menafkahkan hartanya, baik dalam kondisi dia lapang maupun sempit, baik dia punya uang maupun tidak, tetap bersedekah. Dalam hal ini kita sebut sebagai lauman. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang bisa menahan emosi, amarah, dan hawa nafsu. Maka dalam hal ini kita sebut sebagai sabar. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yaitu mereka yang selalu senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, hasud maupun dengki dalam hatinya, selalu memaafkan.
Maka khusus pada tanggal 1 Syawal ini, setelah kita melakukan digembleng puasa selama 1 bulan, maukah kita memaafkan saudara kita? Jangan hanya meminta. Jika teman kita, saudara kita tidak memberi, maka apalah artinya kita meminta maaf jika tidak ada namanya pemberian maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang dirahmati Allah. Setelah kita mencapai tingkatan orang-orang yang bertakwa, maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka setelah kita mencapai tingkatan yang bertakwa, agar apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dalam hal ini kita sebut sebagai nerimo ing pantun. Ibadah bukan hanya sekedar ritual spiritual, akan tetapi juga soal rasa. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, siam kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti kewajiban orang-orang sebelum kamu. Maka leluhur kita pernah mengatakan, le poso itu manunggaling rasa, ngeningno cipta mandeng pucuking krono, ngadep mantep marang Sang Purbawasesa saged ngempet babakan hawa. Jadi bukan hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menahan hawa nafsu dan amarah. Jangan sampai puasa kita kemarin terkena hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala ganjaran dari puasanya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur adalah suatu kewajiban kita sebagai hamba, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, apabila kamu mensyukuri segala nikmat yang telah aku berikan, maka niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Akan tetapi apabila kamu mengingkarinya, maka ingatlah bahwasanya sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Hal ini seperti kisah yang telah saya utarakan di awal. Kita bersyukur, terima ing panggung, nerimo takdir. Apabila kita mengingkarinya, azab ini tidak hanya akan menanti kita di akhirat, akan tetapi di dunia pun Allah akan merealisasikannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mengabaikan peringatanku, kata Allah, maka niscaya akan aku buat kehidupannya sempit. Betapapun mulia kita di mata manusia, berapapun banyak harta yang kita miliki, betapapun tinggi jabatan kita di dunia ini, jika Allah sudah menjadikan kehidupan kita sempit, maka niscaya tiada rasa aman, nyaman, tentram dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Seolah-olah kita ini disibukkan dengan kehidupan duniawi yang tiada habis-habisnya, ujian, cobaan, mara bahaya, dan kegelisahan hati yang tiada putus-putusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang sholat Id yang dirahmati Allah, hanya dengan bersyukur dan tentunya berduit, insya Allah hidup kita akan aman, nyaman, tentram, bahagia, hingga kita bisa meraih husnul khotimah fid dini wad dunya wal akhirah, yaitu selalu senantiasa berdoa, usaha, istiqomah dan tawakal. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menginspirasi kita sehingga pribadi kita menjadi lebih baik ke depannya,
dan lebih banyak bersyukur dan saling memaafkan antara sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini kita bisa mengambil intisari bahwasanya hidup adalah perjalanan satu arah. Tidak ada cara untuk bisa kembali. Hidup perjalanan belajar tanpa akhir. Kadang dalam perjalanan hidup ini kita terluka, kadang malah kita yang melukai. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau bahkan gagal dalam memahami sudut pandang orang lain. Akan tetapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang belajar, memaafkan, berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati Allah, jangan pernah lelah untuk selalu senantiasa belajar. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, dan jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Pergi ke sawah menanam padi, padi menguning indah sekali. Jika ada kata yang salah dari hati, dari kata-kata dari kami, mohon maafkan dari lubuk hati. Barakallahu li wa lakum. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah min qaryatina hadhihi khasah min amkinata hadhihi khasah wa min sa'iri buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah Indonesia wa min sa'iri buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wal amwal wal arzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum watlubu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu muwaffiqul ila thariq wa billahi wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.